Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kuliah bersama. Mohon maaf saya tidak bisa untuk tatap muka langsung karena kebetulan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Ada undangan rapat dari institusi. Jadi untuk pemberian materi pada kesempatan hari ini saya akan ngasih penjelasan lewat video recording ini. Pertemuan kali ini masih lanjutan dari yang lalu, praktikum yang pertama, di mana praktikum pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara mensterilkan tubuh, bagaimana cara persiapan untuk masuk ruangan steril. Ya, adapun hal itu ada hubungannya dengan CPOP steril. Ya, mudah-mudahan kalian semua sudah melihat, ya, mempelajari link YouTube yang pernah saya kasih tentang CPOP pembuatan sediaan steril. Sejarah CPOP awalnya itu ada pada tahun 1988. Ya, karena sebelum tahun tersebut obat-obatan di Indonesia itu kebanyakan masih impor dari luar, belum banyak yang produksi di dalam negeri. Kalaupun ada itu industri dari luar negeri. Oleh karenanya mulailah dibuat CPOP edisi 1 dengan mengacu pada ASEAN Guidelines, ya, pada tahun 1988. Dilanjut tahun 2001, 2006, 2012 dan tahun 2018. Di sini ada beberapa banyak perbedaan. Namun tidak perlu kita ketahui apa itu perbedaannya karena keterbatasan waktu, ya. Yang perlu Anda tahu adalah tahun perkembangan CPOP mulai dari tahun 1988, diperbaharui pada tahun 2001, membaharui lagi 2006, 2012 dan yang terakhir adalah 2018. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik. Ya, cakupannya banyak sekali dalam CPOP. Kemarin pernah saya informasikan bahwa di dalam CPOP banyak bab, ya, di mana satu bab itu nanti akan saya kasih link videonya sampai 1-2 jam. Namun kita akan fokus di kesempatan pertemuan hari ini pada pembuatan produk steril. CPOP yang lainnya tetap kita pelajari dalam selingan waktu, ya. Selingan waktu Anda, nanti saya kasih linknya, Anda pelajari. Kenapa sih obat itu harus dibuat dengan cara yang baik? Ya, tujuan utamanya yang pertama jelas, obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa atau memulihkan atau memelihara kesehatan. Oleh karenanya, ini yang perlu Anda perhatikan, Anda biasakan ketika praktikum, apapun itu praktikumnya dalam membuat obat harus benar-benar hati-hati. Ya, tidak asal-asalan atau mungkin misalnya nimbang, yang penting nimbang, alat yang timbangannya kotor, atau mungkin mejanya kotor, dan yang lain-lain. Mindsetnya dibuat dari sekarang bahwa ketika proses pembuatan obat, ketika proses peracikan obat, itu akan digunakan untuk menyelamatkan jiwa. Anda bayangkan obat yang Anda buat itu untuk menyelamatkan jiwa, namun dalam praktikum Anda masih asal-asalan atau tidak memperhatikan prosedur, tidak memperhatikan kebersihan, ya. Selanjutnya, menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu. Iya, jaminannya dari Anda sendiri, dari proses Anda mulai penimbangan, pembuatan dari awalnya dulu, dari pembuatan formula, penimbangan, peracikan, semuanya Anda harus bisa menjamin bahwa memang itu layak. Ya, seolah-olah ketika di laboratorium, sediaan yang kamu buat itu layak untuk diberikan kepada konsumen karena sudah terjamin mutunya. Ya, gimana sih caranya untuk menjamin mutu? Gini saja, ketika Anda buat suatu sediaan dari awal sampai akhir, hati-hati pembuatannya. Anda berani nggak mencoba sediaan itu? Kalau Anda nggak berani, berarti dalam proses pembuatannya pasti,
Ya, Anda tidak bisa menjamin. Kalau dirimu saja tidak bisa menjamin, apalagi diberikan kepada pasien. Sama, diaplikasikan juga ketika nanti suatu saat Anda bekerja di apotik. Anda bekerja di apotik, ada suatu resep dan harus diracik. Ya, dalam proses peracikannya tersebut pun harus hati-hati sekali. Ya, karena apa? Untuk menjamin. Ya, kalau misalkan contohnya mortirnya udah dipakai, mau dipakai untuk meracik lagi. SOP-nya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Harus dibersihkan dulu, misalkan harus dicuci atau mungkin harus pakai etanol atau apa. Intinya untuk menjamin, ya. Kalau sudah tertanam dalam diri kalian semua bahwa obat yang Anda buat untuk orang lain dan harus ada jaminannya, insya Allah nanti ketika praktikum akan lebih hati-hati. Cara pembuatan obat yang baik adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat sesuai dengan syarat. Ya, ini penerapannya macam-macam. Ada 3 ini yang paling penting. Yang pertama, industri farmasi jelas. Dalam industri farmasi, CPOP harus diterapkan. Yang kedua, lembaga pelaku proses pembuatan sediaan radiofarmaka. Radiofarmaka itu berarti radioaktif, biasanya obat-obat yang sering yang diproduksi di radiofarmaka untuk kanker, ya, untuk beberapa penyakit kanker. Ini yang ketiga adalah IFRS, instalasi farmasi rumah sakit yang melakukan proses pembuatan sediaan untuk kebutuhan internal. Nah, bukan berarti Anda belajar steril itu tidak digunakan nantinya. Pasti akan digunakan. Mungkin ada yang punya cita-cita di industri farmasi, atau suatu saat Anda dilalah pengen kerja di rumah sakit. Ya, kalau kerja di rumah sakit ada tuh proses pembuatan sediaan sterilnya. Ada pencampurannya bagaimana. Kalau Anda ditunjuk untuk melakukannya, tapi Anda nggak tahu bagaimana prosedur yang benar bagaimana. Ya, kan pasti pandangan orang, lu kok farmasi nyampur obat steril kok nggak bisa. Iya. Nah, oleh karenanya dalam belajar steril maka harus benar-benar diperhatikan. Industri farmasi dan sarana yang tidak mengikuti CPOP ada beberapa sanksinya, ya. Sanksinya dalam bentuk administratif. Yang pertama jelas peringatan, akan diperingati. Yang kedua masih tetap saja akan diberi peringatan keras. Yang ketiga bisa penghentian sementara kegiatan dalam beberapa kurun waktu, tidak boleh memproduksinya lagi untuk diperbaiki. Ya, kalau masih tidak diperbaiki lagi, bisa dibekukan sertifikat CPOP. Ya, sertifikat CPOP setiap kali produksi itu ada sertifikasinya beda-beda. Misal, anggap saja di Politeknik ini suatu industri, ya. Gedung A digunakan untuk industri untuk produksi sediaan A. Gedung B produksi sediaan B, dan seterusnya. Lah, sertifikat tersebut antar gedung itu pun beda-beda. Ya, ketika ada bangunan baru itu harus disertifikasi lagi. Itu, ya. Kalau sudah dibekukan berarti nggak bisa itu untuk produksi lagi. Ya, yang ketiga pencabutan sertifikat CPOB. Wah, itu lebih tinggi lagi ya tingkat sanksinya. Kalau sampai dicabut berarti harus pengajuan awal sertifikasinya. Yang keempat, rekomendasi pencabutan izin. Wah, itu lebih parah lagi sih. Apalagi sampai industri farmasinya ditutup. Ya, berarti tidak boleh memproduksi apapun sediaan yang berhubungan dengan kefarmasian. Itu sanksi administrasinya. Tahapan produksi, ya, ini beberapa tahapan produksi yang umumnya ada di industri farmasi ataupun mungkin di instalasi farmasi. Ini bisa diaplikasikan seperti ini urutannya. Ya, mungkin ada yang satu dulu baru 3 dan yang lain-lain, tapi secara garis besar adalah seperti ini. Yang pertama, menimbang dan pengolahan, ya. Umumnya menimbang dan pengolahan itu dalam satu ruangan, ya, dalam satu ruangan untuk produksi steril. Jadi nggak boleh terpisah. Nimbangnya di ruang A, pengolahannya di ruang B, itu dihindari, sangat dihindari. Ya, takutnya ada pencemaran. Kegiatan pengemasan setelah jadi pengemasan lah. Dalam pengemasan bolehlah turun kelas sedikit. Misalnya pengemasan dari pembuatan dan penimbangan di ruang A, diklasifikasi ruang A, baru nanti pengemasannya di ruang B. Tapi masih dalam satu lingkup, ya, dalam satu lingkup latar belakang ruang. Cuma geser sedikit saja. Ya.
Terus dalam proses penimbangan dan pengolahan itu semuanya ada pengawasan selama proses. Diawasi. Ini kesempatan kalian untuk mempelajari steril dengan benar, tata aturan dengan benar, karena biasanya D3 farmasi kalau sudah mempunyai keahlian yang lebih dalam CPOB itu dipekerjakan dalam wilayah pengawasan proses pembuatan. Ya, pengawasan proses pembuatan. Hanya checklist-checklist saja sudah sesuai standar atau belum. Ya, atau mungkin sebagai operator juga bisa operator dalam hal pengolahan produksi itu D3 farmasi bisa. Ya, produk bahan dan produk yang ditolak dipulihkan dan dikembalikan. Nah, ini selama proses pengawasan juga mengolah beberapa produk yang ditolak atau dipulihkan. Ditolak dalam hal QC, ya. QC, quality control, ketika dicek Anda, misalkan D3 farmasi, quality control, dicek dulu, ini bahannya nggak sesuai, ini nggak bisa ini dijual belikan atau diedarkan. Ya, maka harus bagaimana prosedurnya. Atau mungkin ini ada juga produk yang dikembalikan atau ditarik edarnya. Mungkin kan Anda pernah dengar berita beberapa sediaan farmasi yang sudah beredar di pasaran, tapi kok ditarik kembali. Itu salah siapa? Apakah dalam produksinya salah? Atau kok dalam penetapan standarnya salah? Tidak seperti itu ya. Khasiatnya benar. Cuman dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan itu ditemukan bahwa bahan tersebut akan menimbulkan efek yang lebih, ya, bisa mengobati. Misalkan merek A itu kan apa namanya, mungkin pernah yang buat obat sariawan atau apa itu namanya mereknya, itu kan dia dibilang manjur, tapi ternyata di apa namanya khasiatnya bisa berdampak, ada efek yang tidak diinginkan, yaitu mematikan jaringan. Ya, akhirnya ditarik lagi produk tersebut untuk dikembalikan untuk diberi formulasi yang baru biar lebih aman. Ya, karantina dan penyerahan produk jadi, ya, ada ruang karantina setelah dikemas, sebelum diedarkan, dikarantina, apa namanya, disimpan dalam suatu ruangan khusus, ya, untuk produk jadi sebelum diedarkan. Catatan pengendalian pengiriman obat, ya, ini di wilayah gudang biasanya. Ya, pengiriman obat ada catatannya khusus, ya, nomor batch-nya dicek kembali, nomor registrasinya dicek kembali, produksinya tanggal berapa, terus expirednya kapan, semuanya akan dicek kembali. Penyimpanan bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Nah, ini penyimpanan tersebut biasanya bisa di ruang gray area. Ya, ruangnya gray area ataupun black area. Fisik apa namanya, kebersihan fisiknya hanya lewat mata saja. Menurut mata bersih, ya bersih. Itu kecuali ada beberapa bahan khusus yang harus disimpan di tempat khusus. Misalkan ada suhu tertentu yang harus disimpannya, ya, harus suhu dingin misal, itu kan beda lagi. Itu penyimpanannya dalam satu ruangan umumnya biasanya, tapi ada beberapa sekat ya. Bahan datang disimpan di mana, tapi nggak jauh beda, nggak jauh. Terus bahan pengemasnya, ruang antaranya bagaimana, ruang produk dan yang lain-lain itu berjejeran, berdampingan biasanya. Yang terakhir adalah pengiriman dan pengangkutan. Itu pengiriman pengangkutan itu keluarnya dari gudang setelah dicatat dari pengendaliannya, siap dikirimkan, nomor batch-nya sudah dicatat dengan benar, baru siap untuk diangkut. Ini ada beberapa istilah, ya, istilah-istilah yang harus Anda pahami. Ada produksi, bahan awal, produk ruahan, produk jadi, produk antara. Mungkin pernah Anda pelajari di waktu semester 2, harus hafal. Jadi nggak perlu saya jelaskan kembali. Anda baca lagi, apa sih bedanya bahan awal, apa sih bedanya produk ruahan, apa sih bedanya produk antara dengan produk jadi. Itu ya, nanti kalian tolong dipelajari kembali, dibaca-baca lagi. Karena ini hanya definisi saja, tidak butuh penjelasan yang lebih. Nomor batch juga bagaimana, penandaannya seperti apa. Oh iya, nomor registrasi. Berkaitan dengan nomor registrasi, mungkin masih pernah diajari ya. Sudah pernah diajari tentang nomor registrasi. Kalau lupa, tolong dicari lagi referensinya, dibaca lagi. Ya, nomor registrasi itu ada berapa angka. Angka pertama itu menunjukkan apa, angka kedua menunjukkan apa, dan seterusnya. Nanti di pertemuan selanjutnya
akan saya tanyakan satu per satu. Ya, akan saya tes biasa, ada pretest ya. Ada pretest dulu. Mungkin pretestnya pas teori saja lah. Enak kalau pas teori pretestnya. Ya, jadi nomor-nomor batch itu komponennya apa saja, huruf pertama, nomor registrasi juga. Ya. Penimbangan, ini hal yang pertama dalam produksi penimbangan. Perlu saya tekankan, untuk tiap penimbangan atau pengukuran, hendaklah dilakukan pembuktian kebenaran identitas jumlah bahan yang ditimbang ya oleh 2 orang personil. Jadi kalau mau nimbang, jangan sendirian, karena butuh kebenaran biar tidak ada kesalahan. Bila mana ada kesalahan penimbangan, apalagi zat aktif yang ditimbang Anda salah, itu bahaya sekali. Nanti diaplikasikan di laboratorium. Ini kelihatannya sepele. Mungkin pernah Anda bikin suatu sediaan, tahu-tahu gagal. Ya, gagal sediaannya nggak jadi, bar diingat-ingat, setelah diingat-ingat, ternyata dalam proses penimbangannya ada yang salah ya. Kok salah tetap saja dibuat sediaan? Kenapa? Karena nggak ada saksinya. Ya, jadi nanti ketika nimbang, Anda misalkan si A mau nimbang, manggil temannya yang B. Mbak, Mas, tolong sini saya mau nimbang, tolong dilihat benar atau tidak. Itu. Ruang timbangan dan penyerahan hendaklah dijaga kebersihannya. Bahan awal steril yang akan dipakai untuk produksi steril hendaklah ditimbang dan diserahkan di area steril. Dalam pembuatan sediaan steril, tadi sudah saya jelaskan, ditimbang dan diproduksi dalam satu ruang. Ya, dalam satu ruang area steril. Nggak boleh nimbang di ruang gray area, diproduksinya di ruang wet area. Itu tidak boleh. Harus dalam satu latar belakang ruangan. Oke, jelas ya. Semua bahan yang dipakai dalam pengolahan hendaklah diperiksa. Ya, diperiksa dulu. Ya. Bagaimana cara meriksanya? Anda cari tahu dulu spesifikasi bahannya. Contohnya, Anda mau nimbang paracetamol. Anda harus tahu ciri-ciri paracetamol itu seperti apa. Ya, organoleptisnya bagaimana, bila perlu dicicipi benar atau tidak. Nanti ketika praktek di laboratorium pun sama ya, ada tulisannya paracetamol, pas dicicipi kok manis, berarti kan mungkin ada yang salah, atau mungkin harusnya rasanya pahit kok udah disepet ya, rasanya gak disepet ya, mungkin sudah lama atau apa bagaimana. Anda harus tahu organoleptisnya seperti apa, diperiksa dulu. Kondisi lingkungan di area pengolahan hendaklah dipantau dan dikendalikan agar selalu berada pada tingkat yang dipersyaratkan. Kondisi lingkungan, kalau di lab ya berarti lingkungan laboratorium, mejanya. Kalau praktek, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan praktikum, tolong singkirkan dari tempat kerja praktikum. Walaupun hanya sekedar ballpoint, ya. Ballpoint, kalau bekerja secara steril, ballpointmu saja nek masuk itu bisa menjadi sumber cemaran mikroba, ya, sumber pencemaran patogen. Tuh, jadi tolong clear, bersih, hanya semua alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum saja. Semua peralatan yang dipakai dalam pengolahan hendaknya diperiksa. Yes, diperiksa dulu. Alatnya dicek. Sebelum Anda pakai, Anda kan biasanya pinjem tuh di laporan. Kalau sudah pinjem di laporan, dicek dulu ada retaknya atau tidak. Itu yang pertama. Masih layak dipakai atau tidak. Ya, ketika mau mensterilkan pun sama, harus disterilkan dengan autoclave. Dicek dulu verifikasi autoclave-nya sudah benar atau belum, dicolokin nyetrum atau enggak. Autoclave-nya kan semua logam ya, jadi semuanya harus diperiksa dulu sebelum digunakan. Jangan asal ambil saja, tahu-tahu ada alat yang retak misalnya dan disuruh mengganti karena di awalnya karena Anda nggak ngecek. Itu kan salahnya di situ. Semua kegiatan pengolahan hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur tertulis ya. Tiap penyimpangan hendaknya dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Nah, ini nanti kalau praktikum tolong lakukan yang Anda catat ya.
dan catat yang Anda lakukan. Misal, dalam mau penimbangan, Anda kan otomatis melihat catatan tuh. Ya, menimbang serbuk 1 gram, Anda melakukan proses penimbangan. Lah, dalam proses penimbangan itu, ada penyimpangan tidak, ada kesalahan tidak. Kalau ada, dicatat langsung hasilnya. Oke, misalkan nimbangnya 1 gram, ternyata di timbangan nggak bisa 1 gram tepat, ada hanya 0,99 gram misalkan. Mendekati 1 gram, yuk ditulis, harus dipertanggungjawabkan. Atau mungkin ketika Anda mendekat, sudah ditimbang di bawah, dilalah kancah sebelah waduk, grogrok, bahan yang Anda bawa tumpah, misal dicatat. Anda misalkan mencatat bahan yang sudah timbang yang pertama tumpah dan harus melakukan penimbangan ulang. Karena apa? Ya, itu dibiasakan seperti itu ya. Lakukan yang Anda catat, catat yang Anda lakukan. Kalau sudah terbiasa seperti itu, Anda suatu saat akan bekerjanya enak. Pengambilan sampel ya. Hal yang harus dilakukan dalam produksi adalah pengujian selama proses produksi, yaitu dengan pengambilan sampel uji laboratorium. Ya, jadi kalau sediaan sudah jadi, semuanya kalau dalam industri buat 1 drum misal, 1 drum industri, maka sebelum dikemas itu biasanya diambil sampel untuk uji laboratorium dulu. Ya, dicek kelayakannya, bila mana cukup layak baru bisa dikemas dan diedarkan. Setiap pengawasan ini akan dicantumkan lot digabungkan dengan nomor batch. Ya, ini nanti Anda pelajari yang tadi ada hubungannya dengan nomor registrasi. Apa itu nomor registrasi? Apa itu nomor lot? Dan apa juga itu nomor batch? Tolong dihafalkan. Ya, kegiatan pengemasannya apa saja? Nih, ada beberapa kegiatan pengemasan. Yang pertama, kodifikasi bahan pengemas ya. Ya, bahan pengemasnya dipersiapkan dulu. Yang lebih cocok yang mana. Terus jalurnya juga. Yang kedua, jalur. Kesiapan jalur pengemasan. Ya, karena jalurnya beda-beda ya. Jalur pengemasannya harus di mana? Nggak boleh dekat-dekat dengan jalur personil atau jalur produksi. Ada sedikit geser lah. Terus praktek pengemasan dan penyelesaian kegiatan pengemasan. Kalau sudah alatnya sudah siap, jalur pengemasannya sudah benar. Kalau di industri kan pakainya mesin ya. Jadi jalur ketika sudah dikemas itu si obat akan jalan sendiri mesin. Bagaimana kalau semuanya sudah oke baru praktek ya, baru praktek pengemasan. Sama yang terakhir penyelesaian kegiatan pengemasan. Biasanya kegiatan pengemasan kalau di industri itu umum yang bisa dilakukan teknis ya, atau mungkin lulusan SMK itu bisa. Mungkin lulusan D3 di jalur pengemasan kalau ada tahu prosedurnya bisa. Tapi ingat Anda bisa cepat naik lebih tinggi lagi ke sampai quality control kalau Anda menguasai cara pembuatan obat yang benar. Anda bisa menjadi kontrol ya, kontrol produksi. Anda sudah tahu tahapannya, Anda sudah tahu prasyarat yang baik, maka Anda bisa cepat naik jabatan, naik kerjanya nang industri. Nah, ini ruang steril nih. Di video sudah ya. Kemarin di salah satu di YouTube, kalau belum tolong dilihat lagi link YouTube yang saya kasihkan, diselesaikan. Ruang produksi steril adalah tempat yang disiapkan. Ruang ini dipersiapkan untuk produksi steril, untuk membuat steril. Ruang steril kemarin kan ada berapa ya? Ruang produksi steril ada 4. A, B, C, D itu wet area. Gray area, E, dan F adalah black area. Ya, ini beberapa prasyarat. Syarat bangun dan fasilitas ruang steril. Anda nanti memahami ini. Oh ya, perlu diingat kalau misalkan kondisi sudah normal, nanti ketika sudah selesai semester 3 akan dilaksanakannya KKL, kuliah kerja lapangan atau kunjungan ke suatu industri farmasi. Kalau ketika kunjungan Anda sudah paham apa itu CPOP, apa itu ruang-ruang steril bagiannya, ketika masuk ruangan sana ke industri Anda tidak bengong blongo, tidak kebanyakan ngomong oh ya. Yang ada Anda bisa membandingkan secara teoritis dengan real yang ada di industri. Ya. Ini persyaratannya apa saja? Kembali lagi, bebas mikroorganisme aktif.
ya, harus bebas mikroorganisme aktif. Yang kedua terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu black, gray, and white area. Harus dibagi 3 wilayah. 3 wilayahnya tersebut pun tidak boleh berjejer, misal antara white dengan black area nggak bisa berjejeran. Ya, area kotor jejeran kalau area bersih itu nggak boleh. Ya, terus kalau white dengan gray is oke lah. Ini tolong persyaratan ini Anda pahami, nanti setelah ini akan ada tugas. Tugasnya Anda tak suruh membuat denah, ya. Anda tak suruh membuat menggambar denah. Seolah-olah Anda itu arsitektur ya, kayak arsitektur. Ya, bukan untuk kok farmasi tugasnya gambar denah, tidak ya. Anda tidak akan bisa menggambar denah tersebut kalau belum menguasai materi hari ini. Ya itu saja. Jadi kalau materinya sudah menguasai, otomatis Anda bisa menggambar denah. Nah, iso gambar denah berarti materi ini wis nglotok. Capaiannya tercapai, ya. Target capaiannya tercapai. Oke. Kembali lagi yang ketiga, memiliki permukaan halus, kedap air tidak retak. Enggak boleh ada yang retak. Tembok renteng ora oleh nggo produksi. Ya, permukaannya halus. Halus seperti apa? Berarti ada lapisannya. Biasanya temboknya kalau belum halus akan ada lapisannya atau mungkin keramiknya. Keramiknya nggak seperti keramik yang biasa kalian injak setiap hari, tidak. Ya, ada lapisan khusus biar tidak ada list keramik, itu nggak boleh ada. Selanjutnya memiliki permukaan halus, ya kedap air, ya harus kedap air, nggak boleh tahu-tahu ngembun, tahu-tahu temboknya teles, itu nggak bisa. Ya, tidak boleh ada area yang sulit dibersihkan serta list yang menonjol, ya. Area yang disulit dibersihkan misalkan di pojok-pojok, ya Anda coba lihat sekarang di rumahmu, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing pojokan rumahnya kan berbentuk siku ya, menyiku ya. Menyiku tersebut itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan dalam produksi steril karena sulit dibersihkan. Di siku-siku tersebut adalah bisa untuk ngumpet mikroorganisme ya, debu-debunya bisa ngumpet di situ, nggak bisa dielapin, susah. Jadi harus bisa condong atau lengkung, dibuat lengkung, tidak menyiku. Lemari dalam jumlah terbatas, ya nggak boleh kebanyakan lemari. Ya, lemarinya terbatas. Kalau bisa nggak usah ada lemarinya. Lemarinya di luar ruang produksi. Ya. Ada batas kontaminan dengan partikel dan mikroba. Ya, ada batas. Partikel minimal berapa, partikel maksimal berapa, itu nanti ada di materi selanjutnya. Ada wet area, partikelnya berapa sih maksimum yang boleh, itu nanti ada sendiri-sendiri. Semua saluran air harus terbuka dan mudah dibersihkan. Ya, saluran air ini yang sering terjadi. Saluran air terbuka kelihatan dan gampang dibersihkan karena dari drainase itu mencegah cemaran mikroba muncul dari saluran air. Saluran air kayak nang omah bae ya. Lagi bersihi WC, wis prengasane bersih, jebule sing saluran air congol metu corone. Nah, itu yang hal-hal seperti tersebut itu akan dihindari ya. Salurannya sendiri khusus dan tidak boleh tidak menyebabkan mikroba masuk dari wilayah saluran air tersebut. Ya, tapi saluran air dalam produksi biasanya jarang, itu kan agak sedikit keluar. Alur personil, alur barang harus tersendiri ya. Nanti perlu diingat ketika menggambar harus berbeda. Alur personil mana, alur barang mana. Ketika karyawan masuk mana, karyawan keluar lewatnya mana ya. Anda menggambar seperti menggambar politeknik, Anda menggambarkan ada alur masuk, alur masuknya pintu tengah. Ternyata ada alur barangnya lewat mana, beda lagi, nggak boleh sama ya, harus beda lagi. Suhu dan kelembapan harus dijaga, ada prasyarat khusus suhu dan kelembapan juga nanti setelah materi ini. Untuk ruang serbuk, ya produksi serbuk, tekanan udara dibuat negatif. Oke, ingat, untuk ruang serbuk negatif, ya kalau negatif berarti tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam, atau di dalam lebih kecil. Ciri-cirinya gampang, ketika Anda misalkan masuk ke dalam ruangan, Anda di dalam ruang buka pintu, ternyata angin di luar seger masuk ke dalam.
Ya, kalau masuk ke dalam berarti itu tekanan udara di dalam adalah negatif. Kok kenapa dibuat negatif? Kalau positif dibuka angin yang di dalam keluar, maka serbuk-serbuk yang di dalam bisa berhamburan keluar, ngotori, nggawe bedak misal. Nggawe bedak tekanannya dibuat positif. Ya kacau, bisa saja anginnya keluar wus, akhirnya koridornya bisa kotor. Yang ke-10, untuk cair, positif lah ini kebalikannya. Untuk cair dibuat positif, biar debu-debu yang di luar tidak masuk ke dalam. Cirinya bagaimana? Ketika Anda mau masuk ke ruang, ya, kalau tadi kan contohnya di dalam, Anda di dalam ruang, itu ketika buka seger, bus lah. Kalau positif, Anda mau masuk ke ruang, misalkan Anda dari luar nih, masuk lab nih, deg 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 deg, pintu lab dibuka, tahu-tahu seger dari dalam keluar angin. Wus, berarti itulah positif. Oke, sampai sini jelas ya. Ini ruang produksi steril. Petugas yang akan bekerja di dalam ruang steril ya harus memasuki baju yang khusus. Ada LAV-nya. Merupakan tempat bekerja aseptik untuk memikstur, untuk mix ya. Ruangannya namanya LAV, merupakan tempat bekerja secara aseptik untuk uji sterilitas ya, untuk mikstur pencampuran obat suntik ya. Biasanya LAV itu kayak lemari khusus ya, LAV. Nanti di rumah sakit pun ada seperti itu. Ya, tekanan yang ada di LAV dibuat menjadi tekanan negatif, artinya aliran udara yang ada mengalir ke dalam. Ya, adapun aliran udara yang masuk ke LAV tersebut aliran udara yang steril. Ya, aliran udara yang steril, bukan udara yang biasa saja, tapi udara yang memang sudah disaring. Pakaian pelindung merupakan cemaran yang terbesar. Ya, perlu dirancang pakaian khusus. Ada pakaian khusus. Pakaian ini tidak boleh melepas serat. Ya, kayak bahan-bahan apa ya? Jaket misalkan bludru itu kan kadang ada serat yang keluar, itu nggak bisa. Pakaiannya khusus, tidak akan ada serat yang keluar. Ya, ini pakaian terbuat dari bahan tenun yang bersifat antitastik, enak dipakai, longgar, nggak terlalu apa namanya ngetat badan, itu nggak bisa, nggak boleh, tidak mudah terbakar dan mudah dibersihkan. Pakaian untuk ruang steril adalah pakaian model terusan ya, dari atas sampai bawah langsung. Disatukan, bagian leher diikat dengan pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangannya ada karetnya. Pakaian biasanya dari luar tidak boleh dibawa masuk. Ya, pakaian yang biasa nggak boleh bawa masuk. Anda masuk kerja di industri, itu biasanya masuk ke ruang F, ruang kotor, koridor, atau untuk ganti baju. Di ruang yang tersebut Anda mengganti baju sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Anda masuk ke ruang B, Anda pakai baju ruang kelas B. Kelas A yang Anda bekerja di ruang kelas A pakai baju ruang kerja kelas A. Ya. Ini set pakaiannya terdiri apa sih? Masker. Ya, nanti di video Anda kan tak suruh bikin video pakai baju kerja ya, siapkan masker, tutup kepala untuk menutup rambut dan janggut, tutup kepala juga harus disediakan. Oke, harus ada tutup kepala. Ya, nanti seolah-olah di video tugasnya itu Anda memakai tutup kepala. Baju pelapis yang dapat menutup tubuh, pelapis nanti Anda bisa pakai, di contohnya pakai jas lab sajalah. Ya, sepasang sarung tangan, bila diperlukan harus ada sarung tangannya, Anda siapkan juga. Siapkan sarung tangan ya. Selanjutnya sepatu yang dapat menutupi seluruh kaki tidak licin. Bagian celana dimasukkan ke dalam sepatu. Kalau punya sepatu boot lebih baik untuk mempraktekkan videonya. Ya, sepatu kerja pakainya sepatu boot, nanti celananya dimasukkan ke dalam sepatu. Kalau nggak ada ya pakai sepatumu saja lah. Nanti untuk di video. Ini pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Zona A itu ada catatannya tuh, ada berapa detik nilai acuannya sekitar ya, ada berapa. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang aliran udara ya, laminar airflow. Tempat kerja sendiri nanti tolong dibaca. Ini salah satu contoh ya. Ruang kelas 1 dan ruang kelas 2. Ruang kelas 2 adalah keseluruhan, dan ruang kelas 1 yaitu di dalam lemari yang kayak akuarium, itu adalah ruang kelas 1. Ya, itu LAV, laminar airflow, dengan tingkat kebersihan tinggi. Ya, itu ruangannya kecil, bisa juga yang agak besar. Kalau produksi banyak ruangannya besar. Kelas B, kelas C dan D ini kemarin sudah kita pelajari. Ya. Ini ada beberapa klasifikasinya. Ini kandungan partikelnya.
kandungan partikel wet area, gray area, dan black area. Nanti tolong dipelajari. Kalau bisa hafal. Ya, kalau bisa hafal. Ini ruangan-ruangannya merupakan daerah ruang tempat produksi dan penyimpanan peralatan yang sudah steril, yang mau digunakan untuk sterilisasi. Ya, ada AC-nya, harus ber-AC, suhunya sekian, kelembabannya 45 sampai 55, efisien filternya ya harus 100%. Ya, ada syarat lampunya juga di situ. Jumlah partikelnya juga ada beberapa syaratnya itu. Ya, untuk kelas 2 partikel hanya 10. Ya. 10 saja itu banyak ya. 10 itu Anda misalkan ada debu ya, tembok, tanganmu nempel tembok ada debunya, itu sudah ribuan itu. Ya, itu sudah ribuan itu. Ya. Ini gray area, Anda hafalkan beberapa ruangannya karena nanti ini ada hubungannya dengan tugas. Anda mengelis ya, Anda buat list mana ruang wet area apa saja, ruang gray area apa saja. Ya, contohnya di sini misalkan ruang gray area, pengolahan pengemasan sediaan steril, penyimpanan bahan mikroskopis untuk ruang sterilisasi akhir, ya, pengemasan primer, penimbangan, pengambilan contoh, ruang produksi. Anda bikin list dulu. Ya, selanjutnya ini black area, contohnya apa? Banyak pengemasan gudang. Ya, ada juga nih ruang masuk karyawan, bengkel, kantin, toilet, semuanya Anda list. Ya, kalau sudah di list nanti Anda bikin tugasnya enak. Ya, ini ada ukuran jumlah dan ukuran partikel yang diperbolehkan. Ya, ruang kelas A, kelas B, C, dan D masing-masing. Ya, tolong dipahami. Ini juga batas cemaran mikrobanya. Ruang kelas A kurang dari 1, nggak boleh sama sekali. 0 mikroba. Ruang kelas B sebagai latar belakang kelas A, oke lah, ada dimaafkan. Ya, itu ada beberapa jumlahnya. Nih, selanjutnya bagaimana sih cara mendapatkan ruang steril? Ada urutannya. Cara mendapatkan ruang steril. Yang pertama, dibersihkan dulu. Anda membersihkan seperti biasanya. Habis itu dipel dengan penambahan disinfektan atau mungkin deterjen atau sabun lantai yang bisa membersihkan atau sedikit mematikan mikroorganisme. Kalau sudah dibersihkan lantai dinding dengan disinfektan, bersihkan lagi ya. Kalau sudah pakai deterjen, tambah lagi, bisa pakai tambahan bahan kimia, misalkan alkohol atau etil atau isoprofil alkohol, halogen dan seterusnya. Formaldehid itu bisa ditambahkan. Yang pertama pakai deterjen, yang kalau sudah deterjen bersih pakai sabun lantai biasa sudah bersih. Nah, itu tambah yang kedua ditambahkan bahan kimia. Yang ketiga udaranya. Kalau sudah udaranya diasap fogging ya. Bisa pakai fogging, bisa pakai penyinaran ya. Bagusnya fogging dulu baru disinari ya. Kalau misalkan fogging sekiranya nggak ada ya pakai langsung penyinaran. Ya, di sini umumnya di fogging dulu. Kalau sudah di fogging baru disinari. Ya, penyinarannya lumayan lama, 24 jam ya. Didiamkan 1 hari 1 malam baru bisa digunakan. Setelah itu ruang ditutup dan dialiri udara steril. Ya, kalau sudah bersih tapi yang masuk udaranya nggak disaring, ya sama saja koroh. Itu. Ini LAV ya atau PSC adalah alat untuk yang bekerja secara aseptik. AHU air handling unit yang menghasilkan udaranya ya. AHU adalah sistemnya, LAV adalah alatnya ya. Alatnya anggap saja laminar airflow itu AC-nya, contoh LAV adalah suatu ruang yang ada AC-nya. AHU air handling unit adalah sistem AC-nya. Bekerja AC itu seperti apa sistem bekerjanya ya. Ini skemanya ya. Ada blower
blower menyerap udara, habis itu difilter 40%, terus ada filter lagi 80%. Kalau sudah filter di 80%, udara didinginkan. Ya, setelah udara didinginkan, udara dipanaskan. Kalau sudah dipanaskan, baru difilter lagi sampai 95%. Oke. Nah, kalau sudah difilter lah, filter 95% ini sudah otomatis langsung pendinginan lagi. Ya, sudah didinginkan lagi. Lah, 95% adalah aliran udara yang bisa masuk ke ruang kelas B. Ya, ini membedakan kelas ini. Ketika 95% itu kelas B, kelas F semuanya. Ya. Namun, ketika mau masuk ke ruang produksi steril, difilter lagi 99,9%. Adapun fan filter yang terakhir, tadi yang sebelum terakhir itu bisa gray area, bisa untuk black area atau ruangan yang mana. Namun masuk ke steril harus difilter lagi. Ini aliran udaranya. Ya, bisa mutar dari atas, keluarnya dari bawah. Bisa sistemnya muter, anginnya dibuat muter atau anginnya dibuat langsung. Yang jelas pembuangannya di bawah. Ya, ventilasi udara untuk keluar di bawah bukan di atas. Oke, ini ada pemantauannya, dipantau secara rutin. Pada saat kegiatan berlangsung, penentuan lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan studi resiko. Ya, dicek. Ini kira-kira resiko pencemarannya bagaimana? Ya, tinggi atau tidak? Kalau misalkan di ruangannya ini, kalau satu ruangan misal lab ya, lab 4 mau dibuat ruang steril, itu dianalisis dulu di situ resiko cemarannya tinggi atau tidak. Itu. Kalau resiko cemarannya tinggi, kenapa kok resiko cemarannya tinggi? Oh, sebelahnya ada toilet, misal. Jangan kayak gitu, misal ya. Untuk zona A dilakukan selama proses krisis berlangsung termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat. Ya, untuk zona A selalu dicek kebersihannya. Ya, selalu dicek sebelum dan sesudah, Pemantauan selama kegiatan proses yang disimulasikan hendaknya juga dilakukan, dipantau terus ya, intinya cross check terus ya. Tuh. Oh, terima kasih, sudah selesai. Itu materinya. Adapun tugasnya, tadi sudah saya bilang, Anda tak suruh membuat denah. Anda siapkan kertas gambar ya. Terus Anda bikin kotak dulu, di garis kotak dulu. Kalau sudah, Anda tentukan kotak-kotak wilayahnya dulu. White area, gray area, black area. Ya, kalau sudah Anda tentukan, baru Anda isikan white area mau digunakan untuk apa. Gray area mau digunakan untuk apa. Black area apa saja. Tadi kan di dalam ada tuh ya, wet area apa, gray area misalkan produksi non steril atau dan yang lain-lain. Black area ada toilet, ada gudang dan yang lain-lainnya. Itu nanti Anda kotak-kotak kecil sendiri. Anda bikin gambar skema. Ya, ini adalah tugas individu. Ya, dan harus diselesaikan sore juga. Hari ini juga karena individu. Ya, kalau sudah tugas individu bagaimana? Dikumpulkan jadi satu ke koordinator mata kuliah PJMK. Ya, kalau sudah dikumpulkan jadi satu ke PJMK, silakan kirimkan email ke saya ya. Emailnya ahmadanikberlian@gmail.com. AKH Ahmad Anik pakai ki berlian@gmail.com. Oke, nanti dikirim di situ, saya tunggu hasilnya. Nah, kalau sudah dikumpulkan, silahkan baru masing-masing kelompok yang sudah saya bagi, Anda di match. Ya, satu kelompok ada 4 orang, dikumpulkan jadi satu. Ya, Anda kumpulkan jadi satu, dipilih mana yang paling bagus. Kalau sudah ada yang paling bagus, oh ini ternyata paling lengkap nih, paling bagus. Anda perbaiki lagi, kalau bisa dikasih warna. White area ya warnanya putih biasa. Gray area ya abu-abu sedikit ya, atau warnanya hijau mungkin, atau dikasih warna, ada pembeda ya, ingat ada pembedanya. Jadi kalau bisa digambar nih, mulai dari pintu masuk barang itu alurnya lewat mana,
Ingat, alur orang, alur barang harus dipisah. Ada pos security, pasti di industri ada pos security-nya. Masuk parkirnya di mana, ada gedung perkantorannya di mana, semua. Ya, Anda membayangkan saja dulu. Oh iya, satu lagi. Tidak ada contoh di Google, jadi Anda nggak bisa browsing cari ya. Nggak bisa browsing sampai kuotanya habis ya nggak bakalan ketemu yang bagus. Oke, ini tujuannya untuk menghafal, mengetahui Anda bagian-bagian ruangan apa saja. Itu, oke. Bila kurang jelas, bisa tanyakan lewat WA. Ya, Anda pahami tadi materi yang saya sampaikan, Anda buat checklist-checklist ruangannya, terus Anda baru mulai menggambar sendiri-sendiri. Syukur-syukur pakai buku gambar yang agak sedikit besar. Ya, kalau sudah ditemukan tadi per kelas, yang paling bagus yang mana, kalau bisa disalin ke buku yang lebih besar lagi. Digambar lagi, didenah lagi. Oke, sampai situ saja pertemuan hari ini. Ya, karena saya kebetulan ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, jadi hanya bisa memberikan materi lewat rekaman ini. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Oh iya, tadi di awal kita belum berdoa, kita akhiri dengan doa. Doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing disilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.